wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita langsung saja membacakan fatwa tarjih tanya jawab agama dari tim Majlis Tarjih dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sekarang ke halaman 36 dengan subjudul meneliti kekurangan orang lain. Pertanyaannya, saya pernah membaca majalah yang memaparkan kelemahan-kelemahan orang lain. Seperti A, mengatakan penelitian suatu usaha dengan mencari sebab-sebab kegagalannya. Pada sebab-sebab kegagalannya tersebut ditemukan ketidakmampuan salah satu manajernya. Ketidakmampuan itu dibeberkan dalam majalah. Pertanyaan saya, A, berdosakah mengadakan penelitian seperti itu dan membeberkan aib orang lain? B, kalau berdosa, cukupkah kita minta maaf kepada yang bersangkutan padahal tulisan itu tetap tertampung dalam majalah? C, apakah kita juga perlu mohon ampun kepada Allah atas kesalahan itu? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Anggraini Saputra, Jalan Petung, Yogyakarta. Jawabannya, mengadakan penelitian tentang kelemahan orang lain atas izin yang bersangkutan tidaklah berdosa. Apalagi kalau penelitian itu atas dasar permintaan yang diteliti sendiri. Penelitian kekurangan orang lain seperti itu kemudian hasilnya dibeberkan dalam majalah ilmiah sebagai kasus juga boleh dan tidak berdosa. Sekali lagi atas izin yang diteliti. Sebaiknya tidak disebutkan identitas dari perusahaan atau pribadi pengelola yang mempunyai kelemahan itu, tetapi dipelajari sebagai kasus agar dapat dikaji guna masa depan yang lebih baik. Penelitian terhadap perusahaan ataupun perorangan tanpa izin yang sah jelas bertentangan dengan hukum dan akhlakul karimah. Apalagi hasil kelemahan atau aibnya ditulis dalam majalah. Orang yang melakukan demikian jelas berdosa, melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, seperti firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz janni inna ba'dadz janni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu sekalian meneliti atau mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Kemudian dalam surah An-Nur disebutkan larangan menyiarkan kejelekan orang lain. Jelasnya disebutkan pada ayat 12. Mungkin masih dalam surah yang sama, Al-Hujurat. Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahisata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin berita perbuatan yang tidak baik termasuk kelemahan dan aib tersiar di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Aib orang muslim seharusnya ditutupi oleh orang muslim lainnya. Menutup aib orang muslim lainnya ditutup pula aibnya di dunia dan akhirat. Demikian riwayat Muslim dan Abu Daud.
meneliti kelemahan dan kesalahan orang lain tanpa izin yang sah, kemudian membeberkannya dalam majalah. Selain berdosa kepada Allah, juga mempunyai kesalahan terhadap orang lain. Kesalahan terhadap Allah belum dapat diampuni selama belum mendapat maaf dari orang yang diperlakukan tidak baik. Karena dua kesalahan, selain melakukan penelitian yang tidak baik sekaligus juga menyiarkan ke khalayak ramai, maka untuk tuntasnya minta maaf. Yang demikian juga dilakukan dua tahap, dengan meminta kerelaan yang bersangkutan secara lisan dan tertulis, dengan mencabut isi tulisan yang mengandung celaan dan kelemahan orang lain itu, akan sempurnalah permintaan maafnya. Barulah kalau sudah selesai permintaan maaf pada yang bersangkutan memohon ampun kepada Allah. Sampai sekian subjudul meneliti kekurangan orang lain. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.